Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fakta Islam. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar dapat tahu video terbaru dari channel ini. Sebaiknya simak video ini sampai akhir agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Tapi apakah kamu tahu bahwa Lapu-Lapu ternyata pahlawan Islam yang berasal dari Filipina? Sejarah mengisahkan, Islam masuk ke Filipina pada abad 8 Hijriah atau sama dengan 13 Masehi. Islam menyebar lewat pedagang berasal dari Arab, India, Cina, Melayu, dan sebagainya. Mereka berniaga sekaligus mendakwahkan tentang Islam. Bahkan sebagian berhijrah menetap di pulau tersebut. Islam mulai menyebar ke Santero, Pulau Melayu, dan Filipina yang saat itu masih menganut kepercayaan mereka. Islam memberikan pengaruh kuat dan mendominasi politik negeri dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di utara maupun di selatan yang dipimpin oleh seorang datuk atau raja. Islam menyebar tanpa menghunuskan pedang dan tetesan darah dengan spirit dakwah Islamiyah. Menyebarkan risalah Rasulullah SAW ke negeri Nun, jauh ribuan kilometer dari pusat kekhalifahan Islam. Hal ini cukup menepis tuduhan dan framing pembenci syariah. Ternyata Islam bukan tersebar dengan perang dan pertumpahan darah, melainkan dengan akhlak dan dakwah hasanah. Justru, tuduhan tersebut cerminan kolonialisme Eropa yang memaksakan kepentingannya di negeri jajahannya. Hal ini menjadi bukti terdapat 4 kerajaan besar beraliran Islam Sunni Madzhab Syafi'i. Di antaranya ialah Kesultanan Sulu, beribu kota di Jolo di bawah kekuasaan Sultan Syarif Hashim Abu Bakar, keturunan Arab Hadramaut, yang bapaknya adalah keturunan ke-14 dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kesultanan Maguindanao, beribu kota di kota Batu di bawah Sultan Syarif Muhammad Kabungsuan yang berasal dari Johor. Kerajaan Amanullah di bawah kuasa Raja Sulaiman, ulama Minangkabau yang menyebarkan Islam dan mendirikan pemerintahan di utara Filipina. Kesultanan Mactan dengan Datuk Lapu-Lapu. Dahulu Portugal adalah negara Eropa pertama yang menjelajah laut sampai di Nusantara Melayu. Pada awal abad 10 Hijriah, Portugis mempunyai pelaut ulung Vasco da Gama dan Spanyol punya Ferdinand Magellan. Lewat ekspedisi armada laut yang mengemban misi kerajaan Spanyol untuk mencari rute perdagangan dan menemukan negeri kepulauan rempah-rempah di Asia Tenggara. Ekspedisi armada laut Magellan membawa 5 kapal besar dan 256 awak kapal pada September 1519 Masehi dan tiba di garis pantai Pulau Humunhun, Filipina pada Maret 1521 Masehi dan membangun benteng pertahanan. Dia mengira telah tiba di negeri kaya rempah, incaran Eropa di Jazirah Muluk, Maluku. Magellan bertemu dengan Raja Humabon, raja setempat penganut animisme, dan menawari masuk Kristen sebagai ganti akan dijadikan sebagai raja kepulauan di bawah otoritas kerajaan Spanyol. Mereka pun berkoalisi meluaskan daerah kekuasaannya keluar pulau. Sampailah koalisi ke Pulau Mactan, mayoritas muslim yang dipimpin oleh Datuk Muslim Lapu-Lapu. Para agresor melampiaskan sakit hatinya terhadap Islam, sekaligus menunaikan misi gereja dengan memaksakan keyakinan mereka kepada pribumi muslim, membakar rumah, merampas harta benda mereka. Sebab Emirat Islam Bani Umayyah menguasai negeri mereka Andalusia beratus abad lamanya. Magellan menyurati Datuk Lapu-Lapu untuk tunduk dan menyerah dengan mengirim surat yang berisi, "Atas nama Tuhan, saya meminta kalian untuk menyerahkan diri dan kami keturunan ras putih berperadaban yang lebih layak berkuasa di negeri ini." Raja Mactan pun membalas surat Magellan yang berbunyi, "Sesungguhnya agama Islam ini milik Allah. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan bagi seluruh warna kulit manusia yang berbeda-beda." Kemudian terjadilah perang kedua belah pihak pada bulan Jumadil Ula 923 Hijriah. Serdadu Magellan dengan brutalnya menerjang pejuang muslim yang hanya bersenjatakan ala kadarnya. Semangat juang rakyat tidak surut untuk membela akidah dan tanah air mereka dari pasukan salib sampai pada satu peristiwa. Pertarungan antara Lapu-Lapu dengan Magellan, dan Magellan pun tewas pada pertarungan tersebut. Mendengar kematian komandannya,
Pasukan Spanyol yang tersisa mundur dan kembali ke negaranya. Mendengar ekspedisi Magellan gagal, Spanyol mengerahkan 4 armada laut kembali ke Filipina. Penjajahan kembali di Filipina dimulai pada tahun 973 Hijriah atau sama dengan 1565 Masehi setelah berselang 50 tahun. Dari kedatangan pertama Magellan di Filipina dengan pimpinan di bawah komando Miguel Ruy Lopez untuk melanjutkan misi lama, dan mereka merebut daerah utara ibu kota kerajaan Islam via Manila di bawah Raja Sulaiman dan 2 raja lainnya pada 1570 dan mengubah nama kota dengan Manila dan dijadikan pusat pemerintahan kolonial saat itu. Spanyol menguasai kepulauan utara karena sedikitnya jumlah muslim dan masih banyak yang menganut animisme. Tetapi mereka gagal dalam menguasai daerah selatan karena kuatnya pengaruh kerajaan Islam dan banyaknya jumlah muslim yang melakukan perlawanan sengit karena perjuangan mereka dilandasi oleh semangat jihad fisabilillah. Dimulailah gerakan misionaris dengan menindas dan memaksa mereka untuk berpindah keyakinan dan kawin silang pribumi muslim dengan Spanyol yang dikenal dengan mestizo, sehingga populasi umat Islam mengalami penurunan drastis dan direkrut untuk memerangi agama lama mereka. Dan akhir cerita, negeri yang dahulu konon bernama Juzul Ahmiraj diganti oleh Jenderal Miguel Lopez dengan nama Filipina, nama yang diambil dari Raja Spanyol saat itu. Dan kini rakyat Filipina menganggap Lapu-Lapu sebagai pahlawan nasional dan simbol perlawanan menentang kolonial Eropa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.